Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka. Kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita telah terhubung dengan analis Mirae Asset Sekuritas, Christine Natasha. Selamat pagi, Mbak Christine. Oh, selamat pagi, Mbak Aus. Mbak Christine, ini kalau kita lihat sikap hawkish The Fed minggu pertama 2022 sudah mengguncang pasar global. Apakah kemudian ini masih akan terus mengguncang pasar? Ya, kita melihat bahwa memang IHSG masih rawan terkoreksi ya, karena The Fed, di mana Fed Fund Rate akan dinaikkan, dan juga kita melihat bahwa terus naiknya yield obligasi Amerika Serikat untuk semua tenor, dan juga adanya ancaman dari tingginya inflasi di Amerika Serikat, ini juga masih akan memberikan sentimen yang cukup negatif terhadap IHSG. Namun untuk hal ini kita melihat bahwa IHSG masih dapat bergerak mix dan masih ada potensi untuk menguat terbatas. Nah, Mbak Christine, ini kan terkait itu bahwa data inflasi Amerika ini masih terus naik seperti itu, dan bahkan November kemarin itu sudah mencapai 6,81%. Nanti juga akan ada rilis lagi Rabu waktu setempat. Seperti apa kira-kira inflasi di Amerika Serikat? Apakah akan terus menaik ke level yang lebih tinggi atau seperti apa? Kita melihat memang apalagi dengan kenaikan harga komoditas dan juga ekonomi yang recover di Amerika Serikat, memang kalau kita lihat inflasi kemungkinan masih trennya akan naik, namun kenaikannya juga saya lihat sudah cukup terbatas dibandingkan sebelumnya. Dengan informasi dari Amerika Serikat, The Fed mungkin akan mempercepat kenaikan suku bunga di sana yang tadinya Maret kemungkinan akan dipercepat seperti itu dengan tingginya inflasi. Apakah dengan rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia akan berlangsung 19 hingga 20 Januari mendatang, prediksi Anda apakah BI akan tetap mempertahankan suku bunga acuan atau seperti apa, Mbak Christine? Untuk saat ini kita melihat BI masih akan mempertahankan suku bunga acuannya. Kalau kita lihat dari yield, bond yield di Amerika Serikat juga naik terus, dan kalau kita lihat dari USD IDR kita yang cukup stable, jadi kita melihat adanya potensi kalau BI masih akan mempertahankan suku bunganya demi menjaga kestabilan dari rupiah. Nah, kalau kita bergeser dari sentimen global, kita juga melihat bahwa di Indonesia ini ada beberapa sentimen seperti misalnya booster vaksin COVID yang besok akan dimulai. Apakah ini bisa menjadi sentimen positif untuk IHSG, Mbak Christine? Ya, kalau kita lihat dengan saat ini kondisi dari COVID-19 yang membaik terus ya, dengan daily case yang jika dibandingkan tahun lalu relatif lebih baik, ya kita melihat bahwa booster juga akan memberikan sentimen positif, di mana itu juga akan meningkatkan herd immunity ya, imunitas dari para Indonesia. Dan kita melihat dengan booster ini juga ini akan meningkatkan kepercayaan diri daripada konsumen untuk lebih mau keluar rumah, dan itu akan juga lead to economic growth yang lebih baik gitu. Nah, dengan adanya program vaksinasi booster ini, apakah kemudian ada dampak, Mbak Christine, terhadap saham farmasi? Untuk saham-saham farmasi, kalau kita lihat, kita saat ini masih suka untuk IRA ya, untuk saham-saham farmasi ya, lebih relatif ke jarum suntiknya gitu. Tapi kita juga suka untuk Kalbe Pharma. Jadi kalau menurut Anda, apa rekomendasi saham farmasi untuk para investor? Untuk saham farmasi, kita lihat sih trading buy aja untuk saham-saham farmasi ini. Oke, nah selain mengenai vaksin dan juga COVID, Mbak Christine, di domestik ini ada peraturan atau kebijakan ekspor batu bara yang kemudian sempat dilarang, tapi kemudian akan perlahan-lahan dibuka kembali bertahap mulai 12 Januari esok. Ini seperti apa dampaknya kepada saham batu bara? Kita masih positif ya terhadap saham-saham batu bara. Jadi kita lihat bahwa permintaan dari batubara juga masih bagus, dan kita saat ini menyukai Adaro karena kita juga expect adanya further growth di Adaro punya quarterly earnings karena adanya strong oil prices
karena ada time lag within 3 months between companies ASP dan juga global coal prices. Jadi kita lihat dari time lag dari perbedaan harga tersebut, kita lihat bahwa quarterly earnings Adaro akan membaik nextnya. Dan kita lihat juga decision dari Adaro untuk extend dari buyback plan-nya mereka sampai dengan Maret 2023. Ini juga show bahwa adanya confidence dari perusahaan bahwa saat ini market price-nya Adaro masih undervalue. Kita juga lihat bahwa resumption dari Indonesia coal export akan menjadi near-term catalyst buat Adaro punya share price. Dan yang kedua, untuk coal company itu juga suka ITMG karena kita melihat bahwa final dividend yield dari ITMG akan cukup menarik gitu kalau kita lihat karena dividend yield bisa generate up to 15%. Karena up to 15% dividend yield ini cukup menarik, jadi kita melihat dari perusahaan coal ITMG ini juga akan menarik untuk investor investasikan. Dan kita lihat juga untuk fourth quarter 2021 ITMG akan membukukan earnings yang cukup baik karena manajemen juga akan expect dari higher coal production dan juga better ASP atau average selling price di fourth quarter 2021. Dan kita juga melihat sama seperti dengan Adaro dengan resumption dari Indonesia coal export akan menjadi katalis untuk saham ITMG. Baik, terakhir Mbak Christine, apa rekomendasi saham dari Anda selain dari sektor pertambangan khususnya dari batu bara tadi? Saat ini kita masih menyukai saham-saham seperti Arto juga. Lalu kita melihat dari perbankan, kita menyukai BTPS, lalu ada BBNI, BBRI, dan juga BMRI. Baik, terima kasih Mbak Christine atas analisa dan informasinya. Pemirsa, demikian analis Mirae Aset Sekuritas, Christine Natasha. Bagaimana pergerakan rupiah pagi ini? Informasinya kami hadirkan langsung dari Global Markets Bank Permata. Usai jeda.